Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Syahda Bidari Putri, NIM 0404032199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori eksistensial humanistik. Yang pertama, terdapat pengertian eksistensial humanistik. Terapi eksistensial humanistik sangat cocok digunakan untuk membantu klien karena pendekatan ini mengakui kekacauan, ketidakpastian, dan keputusasaan yang dialami manusia. Terapi ini membawa kita pada kesadaran bahwa hidup di dunia di mana kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Konseling humanistik memusatkan perhatian pada kondisi manusia dengan pendekatan penekanan khusus pada pemahaman tentang diri manusia itu sendiri. Pendekatan ini memandang individu sebagai makhluk yang memiliki kesadaran sepenuhnya, kemandirian, serta kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri dan menentukan arah serta keinginannya. Dalam konseling humanistik, konselor dituntut untuk mampu mengidentifikasi potensi unik yang dimiliki konseli, dengan tujuan membantu konseli memahami dirinya lebih baik. Konseli adalah pengambil keputusan utama dalam proses ini, dan konselor diharapkan untuk menghormati setiap keputusan yang diambil oleh konseli, karena hal tersebut adalah tujuan dan tanggung jawab pribadi pada konseli. Yang selanjutnya terdapat sejarah esensial humanistik. Istilah konseling humanistik diperkenalkan pada awal tahun 1960-an oleh sekelompok psikolog yang dipimpin oleh Abraham yang bekerja sama untuk mencari alternatif dan dua teori yang telah memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran intelektual dalam bidang psikologi. Dua teori ini yaitu psikoanalisis dan behavioral. Konseling humanistik sebenarnya adalah sebuah gerakan, bukan sebuah teori atau seperangkat sistem. Abraham Maslow menyebut konseling humanistik sebagai kekuatan ketiga. Walaupun para pemimpin gerakan ini memiliki pikiran yang beragam, mereka semua berbagi pemahaman dasar yang sama tentang sifat manusia yang didasarkan pada eksistensialisme, salah satu cabang filsafat modern. Hakikat manusia. Esensial meyakini pada dasarnya manusia memiliki sifat baik dan selalu dinamis, selalu berusaha menuju perubahan yang mengarah pada hal-hal yang positif. Keyakinan ini berasal dari kemampuan manusia yang berpikir yang memungkinkan mereka membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan mempunyai hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Dari sudut pandang ini, esensialisme memberikan pandangannya optimis mengenai sifat manusia dan sangat relevan dengan terapi yang berfokus pada kemampuan klien serta potensi mereka untuk merealisasikan kapasitas yang ada dalam diri mereka. Dalam esensial, terdapat pribadi yang sehat dan pribadi yang tidak sehat. Yang pertama yaitu pribadi sehat. Menurut pandangan esensialis, seorang memiliki kepribadian yang sehat jika ia mampu memenuhi fungsi 6 dimensi dengan benar. Orang yang memiliki kepribadian sehat biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti berpikir positif, dapat diandalkan, kreatif, dan memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, terdapat pribadi yang tidak sehat. Tidak seperti orang yang sehat, orang yang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam dimensi ke-6 dikatakan tidak sehat. Akibatnya berkembang sifat-sifat negatif dalam diri individu seperti ketidakmampuan untuk memahami diri sendiri, kurangnya produktivitas, ketidakmampuan untuk dipercaya, dan kesulitan dalam mengendalikan diri. Tujuan eksistensial humanistik. Tujuan utama dari eksistensial humanistik yaitu untuk membantu individu dalam menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran individu bahwa mereka mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan dan mengambil tindakan, agar mereka dapat mengambil keputusan yang memungkinkan mereka untuk mewujudkan potensi diri dalam mencapai kehidupan yang lebih berarti. Selanjutnya, terdapat peran dan fungsi terapis. Menurut perspektif esensialis, tanggung jawab utama seorang terapis adalah menyelidiki masalah-masalah yang berkaitan dengan perasaan putus asa, ketidakberdayaan, ketidakbermaknaan,
dan kekosongan esensial, sambil berusaha untuk memahami esensial klien dalam konteks dunia di sekitarnya. May 1981 memandang terapis bukan sebagai seseorang yang menyembuhkan atau merawat klien, melainkan sebagai individu yang membantu klien menjadi lebih sadar dan membantu mereka keluar dari peran pasif dalam hidup mereka. Ini adalah saat di mana individu mulai melihat diri mereka tidak lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai subjek yang memiliki dan mengendalikan dunianya sendiri. Penerapan langkah atau teknik-teknik dalam konseling. Teknik dari teori Gestalt dan analisis transaksional sering digunakan serta banyak prinsip dan prosedur psikoanalisis yang dapat diintegrasikan dalam teori eksistensial. Karya Bergenthal berjudul The Search of Authentic tahun 1965 merupakan suatu karya komprehensif yang menyajikan konsep dan langkah-langkah konseling esensial berdasarkan model psikoanalisis. Bergenthal menekankan bahwa konsep dasar psikoanalisis seperti resistensi dan transferensi dapat diterapkan dalam filosofi dan praktik konseling esensial. Ia memanfaatkan kerangka kerja psikoanalisis untuk menggambarkan tahap-tahap konseling yang berlandaskan pada konsep-konsep esensial, seperti kesadaran, pembebasan, kebebasan, dan kecemasan esensial, dan neurosis esensial. Proses terapi berlangsung paling efektif ketika terapis dapat memahami segala aspek tentang klien. Penemuan diri terapis yang kreatif muncul dari hubungan kepercayaan dan kolaborasi yang signifikan antara konseli dan konselor. Tahapan konseling esensial terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap pertama, terapis berperan dalam membantu klien untuk menganalisis dan memperjelas asumsi yang mereka miliki tentang dunia. Konseli didorong untuk merumuskan sudut pandang mereka agar keberadaan mereka dapat dipahami dan diterima. Selain itu, konselor mengajarkan klien untuk merefleksikan esensial mereka dan mengevaluasi posisi yang mereka mainkan dalam menciptakan masalah dalam hidup mereka. Tahap kedua, konseli didorong untuk membangun minat dalam menyelidiki asal-usul dan kekuasaan dari sistem nilai yang mereka ikuti. Semangat ini akan membawa kepada pemahaman yang segar dan juga penataan ulang terhadap nilai-nilai serta sikap yang dimiliki oleh klien, sehingga mereka dapat meraih kehidupan yang lebih baik dan memuaskan. Pada tahap ketiga, fokus utama diletakkan pada kemampuan klien untuk menerapkan apa yang telah mereka ketahui mengenai diri mereka sendiri. Konseli didorong untuk mengamalkan nilai-nilai baru yang mereka miliki dengan cara yang konkret. Seringkali klien menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Dari sudut pandang esensial, teknik pengembangan diri dianggap sebagai cara untuk membantu klien menyadari pilihan-pilihan yang mereka miliki serta tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan kebebasan pribadi. Selanjutnya, terdapat masalah-masalah yang diatasi dengan terapi esensial humanistik. Yang pertama, masalah kesenjangan. Manusia adalah makhluk istimewa karena mereka berupaya mencari tujuan hidup dan merumuskan nilai-nilai yang memberikan arti pada keberadaan mereka. Ketika proses pencarian makna ini terhambat, seseorang dapat merasa hampa dalam kehidupannya. Yang kedua, terdapat masalah kesepian. Manusia datang ke dunia ini dalam keadaan sendiri dan juga akan meninggal sendiri. Kenyataan bahwa kesepian adalah bagian alami dari kehidupan membuat manusia memiliki dorongan untuk membangun hubungan dengan sesama. Namun, jika seseorang tidak berhasil menjalin hubungan dengan orang lain, mereka bisa terjebak dalam isolasi, kehilangan identitas pribadi, keterasingan, serta merasakan kesepian yang mendalam. Yang ketiga, masalah rasa tidak aman. Rasa kebebasan dari tanggung jawab dapat menyebabkan kecemasan yang merupakan sifat dasar manusia.
Kecemasan dapat timbul dari keterbatasan serta ketidakmampuan seseorang untuk sepenuhnya mewujudkan potensi mereka atau menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Ketika individu merasa gagal dalam mencapai apa yang seharusnya mereka capai dalam kapasitas pribadi mereka, perasaan cemas ini dapat muncul. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.